Kujelang udara pagi hari ini masih di negeri ginseng Korea. Tak seperti biasanya, hari ini salju sudah mulai menipis dan suhu yang biasa mencapai minus 7 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius tak lagi terasa oleh tubuhku. Mungkin tubuhku sudah mulai terbiasa oleh hawa di sini. Tak terasa, waktu cepat berlalu. Genap sudah 1 tahun aku berada di sini, di negeri asing yang terkenal dengan surganya para TKI. Bagaimana tidak? Di sini sudah puluhan ribu warga Indonesia bekerja. Tak hanya tergiur karena gaji besar yang cukup menggiurkan, tetapi di sini orang kita masih dihargai hak-haknya. Namun itu tak berarti bagiku. Aku adalah salah satu orang yang kurang beruntung di antara banyaknya migran worker yang menikmati indahnya Korea. Aku adalah anak terakhir dari 7 bersaudara. Keluargaku adalah seorang pedagang. Begitu pula saudara-saudaraku yang lain. Aku berasal dari sebuah kota kecil yang berada tepat di Jawa Barat. Ya, Cirebon, nama kotaku. Dan Ciledug adalah nama desaku. Aku sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang anak. Istriku adalah teman masa kecilku saat SD dulu. Sebelum ke Korea, pekerjaanku adalah seorang pedagang es teh keliling yang hanya meraup untung tak terlalu banyak. Tetapi alhamdulillah, dari penghasilanku setiap hari berjualan cukup untuk makan sehari-hari. Sementara rumah masih numpang dengan orang tua. Keinginan memiliki rumah sendiri pastilah terbenak dalam kepalaku. Dan itu jadi alasan untuk terbang ke Korea. Kerinduan akan keluarga pasti selalu kurindukan. Kadang gundah, resah, sampai tak bisa tidur. Sering sekali itu terjadi padaku. Perjalananku tiba di Korea tak semudah yang aku pikirkan, tak semudah yang aku bayangkan. Singkat cerita, tepatnya tanggal 27 Desember 2012, BNP 2 TKI mengadakan tes kecakapan bahasa Korea melalui sistem komputer atau disebut CBT. Lokasinya di gedung BNP 2 TKI Ciracas, Jakarta. Saat itu pembukaan hanya khusus untuk sektor perikanan. Sebenarnya tak ada keinginan saat itu untuk mengikuti tes ini. Bermodal iseng dan coba-coba, akhirnya aku ikuti juga tes itu. Hasilnya, alhamdulillah, namaku terdaftar sebagai salah satu orang yang berhasil lolos tes, walau hanya dengan nilai pas-pasan. 1 bulan berlalu,
namaku terdaftar sebagai peserta preliminary angkatan 206. Namun, teman-temanku satu lembaga tidak terdaftar. Hanya aku saja yang terpilih. Mungkin itu keberuntungan buatku. Tak lama setelah masa preliminary selesai, akhirnya muncul juga giliran jadwal terbang ke Korea. Namun, lagi-lagi masalah itu terulang. Masalah dana. Penerbanganku terhambat karena terbentur dengan masalah dana. Uang 11 juta harus segera aku cari untuk biaya penerbanganku. Ya Allah, uang dari mana? Tabungan sedikit pun aku tak punya. Meskipun saudara-saudaraku banyak dan bisa dibilang cukup mampu, tapi tak banyak yang bisa mereka bantu. Ya, aku mengerti. Mereka pun sibuk dengan kepentingan keluarga mereka masing-masing. Pasrah, tak ada yang bisa membantuku. Keesokan harinya, ibu datang padaku dan memberikan uang 11 juta untuk biaya penerbanganku. Dalam pikiranku, dari mana uang itu ibu dapatkan? Aku tahu ibu sudah berusaha meminjam ke sana ke sini. Ya, alhamdulillah, sedikit jalan mulai terbuka di sini. Aku tahu uang itu hasil jerih payah ibu pinjam ke tetangga, tapi tidak ke sanak saudara. Entah harus bagaimana, aku harus balas pengorbananmu, ibu. Akhirnya, perjalananku ke Korea dimulai. Rasa khawatir ditempatkan bekerja di kapal laut tak terbesit di pikiranku saat itu. Karena di dalam surat BP3TKI, aku tak memilih kerja di bagian itu. Karena aku berpikir kerjaku pasti di bagian budidaya ikan atau tambak. Ya, kenyataan lain. Semua tak seperti yang kuinginkan. 8 April 2013, penerbanganku dimulai. Berangkat dari Bandara Jakarta Soekarno-Hatta sampai ke Bandara Incheon. Sesampainya di Korea, aku langsung ditugaskan di sebuah pulau, yaitu Jeju. Ya, pulaunya indah sekali, lebih indah dari Bali. Aku senang sekali karena sangat bisa menikmati keindahan Jeju. Di hari pertama aku berada di Jeju, aku tak langsung kerja. Pada awalnya, majikanku terlihat sangat baik. Ya, aku pikir aku bakal kelasan di sini. Dua minggu, majikanku hanya menyuruh aku tidur, bangun, tidur, dan bangun, tidur, makan. Ya. Saat itu tak ada orang Indonesia di kapalku, semua orang Korea. Dan disinilah awal perjumpaanku dengan seorang kawan yang baru aku kenal, Mas Chandra Kusuma dan Mas Nano Jejudo.
Aku anggap mereka adalah pahlawan. Tanpa mereka, aku tak akan punya kawan. Karena aku orang asing di negeri asing. Dunia berhenti berputar saat manusia tak sanggup lagi berharap, ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya? Di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Saat dunia berhenti berputar, saat manusia tak sanggup lagi berharap, ketika mentari tak sanggup lagi berjanji.